Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda tentunya dengan berita-berita seputar Liga Indonesia. Nah, ada berita apa sih di Rio Sport untuk edisi kali ini? Di antaranya adalah PSSI kembali panen cuan alias panen duit cuy. Ya tentu saja Komdis PSSI baru saja meliris hasil sidang Komdis. Nah, kira-kira ada klub mana sajakah yang terkena sanksi atau denda dari Komdis kita terhebat ini? Dan juga ada beberapa berita lainnya dari klub-klub Liga 1. Semuanya akan kita bedah di channel ini ya. Tapi seperti biasa sebelum kita bahas satu persatu, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya cukup gampang. Dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Urusan duit, PSSI khususnya Komdis PSSI pasti paling cepat, betul nggak? Giliran kinerja wasit dan liga yang acak-acakan nggak dibenahi, diem-diem baik. Ya, Komdis PSSI baru aja nih merilis hasil sidang. Sidang ini tuh atas kejadian di pekan ke-29 ya. Ada beberapa hasil, udah bisa ditebak dong. Pasti ada yang namanya Persib Bandung di situ. Ya iyalah, Persib kan lumbung duitnya PSSI. Paling cepat pokoknya kalau urusan nagih duit ke Persib mah PSSI. Giliran Persib minta izin aja, ada susahnya selangit, udah setengah mati deh. Yuk kita lihat apa aja sih hasil sidang Komdis kita yang terhebat ini di pertanggal 14 Maret. Dan berapa nih cuan yang masuk ke kantong Komdis? Yang pertama, hukuman diberikan kepada saudara Budi Setiawan, officer Persikabo di pertandingan antara Persikabo kontra Bali United. Kesalahannya adalah mengacungkan jari tengah pada tim lawan. Dendanya 25 juta. Ada satu kali acungkan jari tengah didenda 25 juta. Nah, kalau Tejo berapa ya dendanya? Kan Tejo acungkan dari tengah ke surut itu. Udah berapa tahun tuh? Diacungkan jari tengah ke arah sorte, penuh dendam dia bilang. Yang kedua, Nur Hidayat Haji Haris dari Bayangkara FC di pertandingan antara PSS Sleman kontra Bayangkara FC. Kesalahannya adalah kartu merah langsung dan dendanya 10 juta rupiah dan larangan 2 kali tampil berlaku sejak larangan ini diterbitkan. Dan yang ketiga tentu saja tim lumbung duitnya PSSI yakni Persib Bandung di pertandingan antara Persib Bandung kontra Persik Kediri. Kesalahannya adalah 5 kartu kuning dalam satu laga dan denda 50 juta. Dan untuk masalah supporter yang masuk ke lapangan usai laga, kabarnya Komdis PSSI masih akan melidiki, kemungkinan akan ada denda tambahan lagi bagi Persib. Ayo aja terus, keruk terus duitnya. Giliran izin, penonton, stadion dipersulit. Lah nggak mikir apa? Klub dapat duit dari mana kalau nggak ada pemasukan dari supporter? Nah ini giliran denda aja gampang, cepat. Giliran ngasih izin supporternya aja susah. Ada licik. Jadi total dari 3 pelanggaran saja PSSI, Komdis PSSI ya udah cuan 85 juta cuy. Lumayan lah buat hura-hura para anggota Komdis nih di klub malam. Nah, selain 3 tim tadi yang kena denda, ada juga yang kena denda nih, lebih gede lagi dendanya, yakni sekitar 7 miliar rupiah. Tim itu adalah Persija Jakarta. Ya, Persija Jakarta dipastikan terkena denda lebih dari 7 miliar rupiah atas gugatan persoalan gaji Marco Simic.
Simic yang pernah melayangkan gugatan pada Persija soal tunggakan gaji, tapi kala itu pihak Persija membantah dan mengatakan persoalan ini sudah diselesaikan secara baik-baik dengan Simic, tapi rupanya itu bohong. Simic kabarnya mengatakan tak pernah berdiskusi dengan manajemen Persija dalam soal mengurusi hal permasalahan gaji ini, dan akhirnya Simic pun membawa hal ini pada FIFA dengan sejumlah bukti-bukti, hingga akhirnya FIFA pun mengabulkan gugatan Simic. FIFA menjatuhkan sanksi denda sebesar 7 miliar lebih. Dan denda 7 miliar ini itu tuh belum tuntas ya. Persija pun masih harus bayar tetek bengeknya nih pada Simic, seperti ongkos pesawat warawiri dari Indonesia ke luar negerinya Simic, terus juga biaya hidup Simic selama statusnya nggak jelas, dan juga biaya pemutusan kontrak sepihak. Ya kalau di total ya sekitar 10 miliaran gitu. Ada, kok jadi ribet gini sih? Semoga aja ada jalan temunya ya antara Simic dan Persija. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Dan uang bisa jadi sahabat, tapi juga bisa jadi musuh yang hebat. Maka berhati-hatilah bagi kalian yang punya uang. Kabar buruk menimpa Persib Bandung. Komisaris Utama PT PBB Haji Umum Muhtar dikabarkan dilarikan ke rumah sakit dan sempat drop. Bahkan saat berita ini dibuat, Wah Umu kabarnya sempat tak bisa makan. Kami sendiri belum tahu pasti sakitnya apa. Namun menurut sang anak, yakni Erwan Setiawan, WHO mengidap penyakit gula darah tinggi alias diabetes. Innalillah. Buat para bobotoh ya silahkan beri doa untuk WHO ya. Semoga cepat sembuh. Amin. Di sisi lain, hilangnya Jack Grealish alias Lord Hen-Hen dari skuad Persib menimbulkan kegaduhan dari para pendukung Persib. Kemana Hen-Hen? Sudah 2 laga Hen-Hen tak ada, bahkan sudah hampir sepekan Hen-Hen tak ikut latihan. Jelas hilangnya Hen-Hen menimbulkan sejumlah spekulasi. Ada yang bilang Hen-Hen diputus kontrak, ada yang bilang Hen-Hen sakit, ada yang bilang inilah, itulah. Kami coba menelusuri hal ini dan kami coba menghubungi kontak Hen-Hen, tapi tak ada respon. Nomor HP dan sosmednya tak aktif. Bahkan ketika kami tanyakan pada sumber kami di Persib pun seolah-olah tidak tahu apa yang terjadi pada Hen-Hen. Ini aneh, kok miskomunikasi gini sih? Banyak yang berspekulasi jika Hen-Hen jadi orang pertama yang terkena imbas perombakan di tubuh Persib. Tapi kami pastikan itu tak mungkin. Kenapa demikian? Meskipun ada 2 klub yang sudah ajukan tawaran pada Persib, yakni Dewa United dan PSMS Medan untuk memboyong Hen-Hen, tapi kami pastikan Hen-Hen tak akan dilepas. Meskipun nantinya ada Edo Febriansyah sebagai pemain baru Persib. Kontrak Hen-Hen di Persib memang hingga akhir musim ini, tapi melihat kontribusi Hen-Hen yang tercatat sebagai salah satu pemberi asis terbanyak Persib musim ini, kecil kemungkinan Persib mau lepas Hen-Hen. Luis Mia sendiri mengatakan Hen-Hen memang pernah pamit padanya dengan alasan ada masalah di keluarganya yang harus diselesaikan dan butuh waktu cukup lama untuk menyelesaikan hal ini. Maka dari itu Luis Mia pun mengizinkan Hen-Hen cuti untuk sementara waktu. Nah udah jelas dong kemana Lord Hen-Hen. Tapi ya kita nggak tahu ya apa yang terjadi sebenarnya, dan semoga aja nggak terjadi apa-apa. Persebaya Surabaya akhirnya memperpanjang kontrak pemain asing Asianya yakni Sho Yamamoto. Ini artinya musnah sudah harapan satu tim asal Kalimantan yakni Borneo FC yang kabarnya tertarik duetkan Sho dengan Kei Hirose di Borneo FC. Begitu juga dengan 2 tim asal Jawa yakni Arema FC dan PSS Sleman yang kabarnya tertarik memboyong Sho. Sho akan tetap bertahan di Persebaya hingga 2 musim ke depan. Itu baru Sho ya. Gimana dengan Z Valente? Untuk Z kabarnya masih negosiasi nih. Z minta naik gaji cuy. Haha. Persik Kediri pun sama, langsung memagari pemain rising star-nya yakni M. Hanafi. Pemain yang disebut Raja Tarkam ini tampil luar biasa sejak direkrut di putaran 2 ini. Tak tanggung-tanggung Persik Kediri memagari Hanafi selama 2 musim ke depan.
Awalnya sejumlah klub diketahui mulai melirik pemain berusia 25 tahun ini. Wajar, selain masih muda, Hanafi pun harganya murah, yakni sekitar 900 juta saja. Selain Hanafi, Persik Kediri pun kabarnya akan memperpanjang kontrak kiper mudanya Kurniawan Kartika Aji. Kita kembali ke PSSI, baru juga diomongin, kejadian. Ya, ini tentang Zainuddin Amali. Setelah resmi mundur dari jabatannya sebagai Menpora dan katanya dia akan fokus ke sepak bola jadi waketum PSSI, Zainuddin justru ditunjuk sebagai Direktur Utama Bank Mandiri. Penunjukan Zainuddin ini justru yang menunjuk adalah Menteri BUMN sendiri, yakni Erick Thohir. Jujur, kami nggak bisa memprediksi kemana arah tujuan Erick Thohir bersama PSSI dan Zainuddin Amalinya ini ya. Kalau toh nantinya Erick maju jadi capres, otomatis Zainuddin maju dong sebagai ketum PSSI. Sementara Zainuddin akan terpecah fokusnya pada 3 hal, yakni Partai Golkar, Direktur Bank Mandiri, dan PSSI dong. Ya ujung-ujungnya PSSI amburadul lagi nih. Yang jadi korban siapa? Ya tentu saja Ratu Tisa. Ratu Tisa dikelilingi macan dan buaya lapar di PSSI. Ini mah kejadian 2019 bisa terulang lagi nih. Ratu Tisa jadi kambing hitam bobroknya PSSI. Dari Arema, kembali Arema dan PSSI disentil oleh supporter. Di laga Persis Solo kontra Arema ada spanduk panjang yang terbentang di pagar stadion yang bertuliskan, "Buka mulutmu, keadilan pendukungmu ada di suaramu." Ya, tulisan ini menyindir Arema dan PSSI. Arema disindir lantaran dianggap tim yang tak punya hati, lantaran dengan tetap bermain di Liga 1, sementara 135 nyawa menghilang. Sementara PSSI disindir karena dianggap tak tegas pada Arema. Ya, gitulah. Harus berapa banyak lagi sih kelompok supporter yang mengingatkan hal ini? Tapi kenapa ya yang bersangkutan ini pura-pura budeg sih? Oke, itulah berita singkat kita di edisi kali ini ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Karena kami akan terus mengupdate perkembangan Liga Indonesia untuk setiap harinya. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.